Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam mencapai cita-cita. Welcome to my YouTube channel bersama dengan aku Hikmah. Sharing is caring. Bagi kalian calon Audi LPDP tahun 2022, tonton video ini sampai habis ya. Jangan di skip sama sekali, supaya kalian mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan beasiswa LPDP. Aku juga mohon support kalian untuk klik like, subscribe, dan komen di bawah ini. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan tombol notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku dan tidak ketinggalan informasi bermanfaat lainnya. Nah, spesial banget pada video kali ini aku mau membahas kelanjutan dari part sebelumnya ya. Jadi di video sebelumnya aku udah membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada seleksi wawancara LPDP. Nah, pada video kali ini aku mau membahas di part 2-nya. Kan yang kemarin yang part 1. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus di video aku ya. Bagi kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, yang part 1 silahkan ditonton ya. Oke, langsung aja kita bahas di part 2-nya, yaitu mengenai pertanyaan-pertanyaan pada seleksi wawancara LPDP. Di sini aku juga bakal bahas mengenai referensi jawaban sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Let's jump the next video. Video sebelumnya aku udah membahas di part 1 ya, yaitu mengenai pertanyaan yang sering muncul pada seleksi wawancara LPDP, yaitu mengenai pertanyaan terkait dengan personal. Nah, di part 2 ini aku akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan terkait dengan perkuliahan kalian. Di sini aku udah rangkumin mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi 5 kategori. So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Untuk kategori yang pertama, yaitu pertanyaan-pertanyaan terkait dengan motivasi kalian untuk melanjutkan studi, baik itu S2 ataupun S3. Ada beberapa hal yang perlu kalian hindari ketika kalian menjawab mengenai motivasi kalian melanjutkan studi. Jangan sampai kalian menjawab yaitu untuk menambah gelar atau untuk menambah teman. Atau bagi kalian yang mau melanjutkan studi ke luar negeri, jangan sampai kalian itu bilang kalau motivasi kalian itu untuk keliling dunia. Jangan seperti itu ya. Saran aku berdasarkan dengan pengalaman pribadi aku, sebaiknya kalian menjawab yang dihubungkan dengan akademik atau dihubungkan dengan kontribusi kalian ke depannya. Contohnya seperti apa, Kak? Contohnya itu seperti ini ya. Misalnya kalian ditanya apa sebenarnya motivasi untuk melanjutkan studi. Kalian bisa menjawab, karena kontribusi yang saya lakukan ke depannya atau nanti profesi saya ke depannya itu membutuhkan pendidikan atau kualifikasi pendidikannya itu minimal S2. Contohnya, saya ingin menjadi dosen suatu saat nanti. Dan untuk menjadi dosen itu mempunyai kualifikasi minimal berpendidikan S2. Untuk kategori pertanyaan yang kedua, yaitu mengenai alasan kalian kenapa kalian kuliah di dalam negeri atau di luar negeri. Jujur aja, dulu aku pernah ditanya, kenapa nggak di luar negeri aja? Kenapa harus di dalam negeri? Kan di luar negeri itu lebih bagus, seperti itu. Nah, jangan sampai nih ketika kalian ditanya seperti itu, kalian malah menjawab, oh iya, kenapa ya Bu, saya nggak, malah tanya balik gitu. Jangan sampai seperti itu ya, atau jawaban kalian itu meragukan. Jadi kalian harus punya jawaban yang pasti supaya kalian itu bisa menjawab secara tegas dan lugas. Tips dari aku, kalau aku dulu menjawab seperti ini ya, karena aku dulu kan mengambil jurusan Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada. Nah, itu aku hubungin nih, karena di Universitas Gadjah Mada, jurusan saya Magister Manajemen itu sudah cukup bagus dan memenuhi apa yang saya butuhkan untuk saya mencapai kontribusi saya ke depannya, untuk menggapai karir saya ke depannya. Intinya apa? Kalian harus memberikan alasan yang akademik dan rasional, serta alasan itu dihubungkan lagi ke kontribusi kalian ke depannya.
Bisa juga kalian menambahkan alasan kenapa kalian memilih perguruan tinggi tersebut, memilih perguruan tinggi di dalam negeri. Kalian juga bisa bilang kalau misalnya di perguruan tinggi tersebut sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang mendukung akademik saya, dan itu sudah cukup bagi saya untuk mencapai karir saya, seperti itu. Hal yang perlu kalian hindari, jangan sampai kalian menjelekkan salah satu dari itu. Misalnya, kalian menjawab, saya kuliah di A karena di B itu jelek, atau di B itu mempunyai banyak kekurangan kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu ya. Kalian cukup fokus ke perguruan tinggi tujuan kalian sesuai dengan jurusan kalian. Untuk pertanyaan kategori yang ketiga, yaitu mengapa kalian mengambil jurusan A pada universitas A, misalnya seperti itu. Nah, ini ada hubungannya dengan esai yang sudah kalian tulis, yaitu mengenai proposal studi dan rencana studi. Terus ada yang tanya nih, apa hubungannya Kak? Nah, kalian perlu tahu ya, kalau esai yang kalian buat, baik proposal studi atau rencana studi, nantinya akan direfleksikan atau dipertanggungjawabkan ketika kalian wawancara. Semua yang kalian tulis akan dipertanggungjawabkan dan ditanyakan kembali. Oleh karena itu, buat kalian yang sekarang sedang menulis esai, baik proposal studi ataupun rencana studi, kalian harus berhati-hati karena apapun yang kalian tulis itu nanti bakal ditanyakan. Jadi jangan terlalu berlebihan atau mengada-ngada. Cukup kalian buat esai yang sesuai dengan ketentuan LPDP dan sejujur-jujurnya kalian. Tips dari aku, kalau misalnya kalian ditanya kenapa memilih jurusan A di Universitas A, itu sesuaikan dengan esai kalian ya, baik proposal studi ataupun rencana studi. Yang mana proposal studi dan rencana studi kalian itu harus ada relevansinya. Itu udah aku jelasin secara lengkap di video-video aku sebelumnya. Untuk kategori yang keempat mengenai pertanyaan yang ditanyakan pada seleksi wawancara, yaitu apakah jurusan yang kamu tempuh, yang akan kamu tempuh itu masih dibutuhkan Indonesia suatu saat nanti, atau dalam jangka panjang itu apa masih dibutuhkan oleh Indonesia? Nah, mungkin buat jurusan yang umum-umum aja, misalnya kayak jurusan aku kan ekonomi manajemen gitu ya, itu kan masih sangat relevan banget untuk sampai kapanpun gitu, baik dalam lingkup masyarakat, negara ataupun dunia, perekonomian itu penting banget gitu. Tapi buat kalian yang kayak jurusannya agak susah, misalnya kayak filsafat atau jurusan sejarah atau jurusan yang mungkin kalian masih bingung gitu untuk menjawab pertanyaan ini, kalian bisa list mulai dari sekarang jawaban apa yang cocok gitu untuk jurusan kalian, karena kalian sendiri yang tahu. Karena untuk S1 kan kalian udah mempelajari betul jurusan kalian, dan ketika kalian memutuskan untuk S2 pastinya kalian udah memikirkan kenapa kalian mengambil jurusan tersebut. Jadi tips aku, apapun jawaban kalian itu kalian harus relevansikan dengan kontribusi kalian ke depannya, manfaatnya apa, kemudian nantinya kalian seperti apa. Jangan sampai kalian hanya menjawab karena jurusan ini favorit, karena jurusan ini banyak peminatnya. Jangan sampai seperti itu, nggak nyambung kan ya. Kan yang ditanyakan itu dibutuhkan, berarti berhubungan dengan manfaat, berhubungan dengan kontribusi yang akan kalian berikan. Untuk kategori yang kelima mengenai pertanyaan pada seleksi wawancara LPDP, sebenarnya ini itu untuk kategori yang kelima, ini biasanya ditanyakan untuk tujuan luar negeri ya. Ditanyanya seperti ini, apakah Anda sudah mencari tahu mengenai sistem pendidikan di negara X? Kemudian apa bedanya sistem pendidikan tersebut dengan negara kita, yaitu negara Indonesia? Terus bagaimana kalian beradaptasi dengan sistem pendidikan tersebut? Apakah Anda mampu? Nah, pertanyaan itu biasanya ditanyakan untuk calon awardee yang tujuannya ke luar negeri. Jadi buat kalian yang belum tahu alasannya nih, kalian bisa cari tahu mulai dari sekarang sistem pendidikannya seperti apa. Misalnya kalian ke US, sistem pendidikannya itu seperti apa, kemudian perbedaannya dengan Indonesia itu apa, keunggulannya seperti apa. Kalian pelajarin mulai dari sekarang sehingga ketika kalian ditanya, kalian bisa menjawab dengan tegas dan lugas. Selanjutnya, aku bakal bagi tips ke kalian mengenai cara menghadapi seleksi wawancara.
Karena bukan hanya jawaban kita yang dinilai, tetapi sikap kita, kemudian cara kita berbicara, komunikasi kita, dan masih banyak faktor yang lainnya. Untuk tips yang pertama, yaitu kalian tidak boleh telat. Kita nggak tahu ya, untuk seleksinya dilakukan secara online atau offline. Kita tinggal tunggu pengumuman resminya. Tetapi apapun itu, baik online maupun offline, kalian tidak boleh telat. Karena ketika kalian telat, image kalian itu udah jatuh gitu, udah nggak bagus gitu di mata pewawancara. Tips yang pertama, yaitu kalian tidak boleh telat. Kita belum tahu ya untuk seleksinya online atau offline. Tapi apapun itu, baik online ataupun offline, kalian tidak boleh telat. Jujur aja pengalaman pribadi aku, ada temen aku waktu wawancara itu dia telat. Dan hasilnya ya dia nggak lolos. Aku nggak tahu karena itu atau karena banyak faktor yang lainnya. Tapi salah satunya menurut aku sih karena itu ya. Karena kan intinya pihak pewawancara itu juga melihat apa kita menghargai waktu atau tidak. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian telat baik itu offline ataupun online. Soalnya misalnya kalian telat ya, image kalian itu menurut aku udah kayak dipandang agak buruk gitu kan. Kayak misalnya kok nggak menghargai waktu, kok nggak menghargai kita yang menunggu. Sebenarnya yang butuh siapa sih, kayak gitu kan intinya. Jadi jangan sampai kalian telat sedikit pun. Jadi kalian sebelumnya tuh harus benar-benar prepare, menunggu jadwal kalian. Untuk tips yang kedua, yaitu junjung tinggi attitude kalian atau etika. Dimana-mana etika itu sangat penting. Jadi ketika kalian mengabaikan etika, kalian terlihat kurang sopan atau terlihat sombong atau kayak gitu, orang itu akan males juga gitu. Pewawancara itu juga bakal kayak kok kayak gini sih, seperti itu. Karena yang mewawancari kita itu bukan hanya pihak akademisi atau pihak LPDP ya, tapi juga ada psikologi di situ. Jadi kalian harus berhati-hati dalam bersikap. Untuk tips yang ketiga berhubungan dengan cara kalian berkomunikasi. Ketika pihak pewawancara berbicara, jangan sampai kalian menyela atau kalian mendahului pihak pewawancara. Jangan sampai, karena itu fatal banget. Kalau kalian mau berbicara, tunggu pihak pewawancara selesai berbicara, baru kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian atau kalian bisa menjawab atau menyambung jawaban kalian. Untuk tips yang keempat, yaitu jawab pertanyaan dengan tegas dan lugas. Jangan kayak kalian ditanya terus kalian tuh jawabnya pelan banget sampai pihak pewawancara apa? Jangan sampai kayak gitu ya. Tapi jangan terlalu keras juga, jangan terlalu ngegas juga. Intinya kalian harus bersikap tegas dan juga jawabnya itu lugas gitu. Kalau kalian masih kayak ragu, ini aku udah pas nggak ya? Kalian bisa latihan sih mulai sekarang gimana cara kalian untuk menjawab pertanyaan ketika wawancara. Sehingga ketika wawancara kalian udah nggak kaget gitu. Dan volume suara kalian tuh juga bisa dinaikkan sedikit kalau misalnya bagi kalian yang punya suara yang kecil banget. Karena kan jangan sampai pihak wawancara itu apa-apa dan kayak nggak jelas gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Cukup sekian video dari aku. Buat kalian yang masih mempunyai pertanyaan, kalian bisa komen di video aku yang ini, di bawah ini, atau kalian bisa komen di video-video aku yang lain. Dan juga bagi kalian yang masih mempunyai pertanyaan terkait dengan LPDP, kalian juga bisa DM aku di Instagram pribadi aku. Silahkan follow Instagram pribadi aku dan DM aku, tanya apa aja terkait dengan LPDP, insya Allah bakal aku balas. Cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat bagi kalian yang mau mengikuti seleksi LPDP tahun 2022. Semoga diberikan kelancaran dan kesuksesan di semua tahapan seleksi. Berusahalah semaksimal mungkin dan juga jangan lupa berdoa supaya hasil yang kalian dapatkan maksimal. Salam sukses dan salam awardee.